Bagaimana jika seorang pelaku kekerasan justru mengakui sendiri tindakannya puluhan tahun setelah peristiwa itu terjadi? Inilah kisah tentang Raymond Westerling, seorang perwira militer Belanda dan operasi berdarah yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Raymond Westerling lahir pada tahun 1919 di Istanbul, Turki. Ia dikenal sebagai sosok militer yang terlatih, disiplin, dan terbiasa menjalankan operasi khusus sejak Perang Dunia Kedua. Pengalaman tersebut membentuk karakternya, tegas, cepat mengambil keputusan, dan tidak ragu menggunakan cara-cara ekstrem dalam situasi konflik. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia memasuki masa penuh ketegangan. Di satu sisi, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Di sisi lain, Belanda berusaha kembali menguasai wilayah bekas koloninya. Di tengah situasi inilah Westerling dikirim ke Indonesia dan bergabung dengan KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pada tahun 1946, Westerling dipercaya memimpin Depot Speciale Truppen, sebuah pasukan elit Belanda. Ia ditugaskan menjalankan operasi militer di Sulawesi Selatan untuk menumpas perlawanan rakyat. Dalam operasinya, Westerling menerapkan metode yang dikenal sebagai Standrecht, hukuman langsung di tempat tanpa melalui proses pengadilan. Metode ini kemudian menjadi ciri khas, sekaligus kontroversi besar dalam setiap langkah operasinya. Operasi militer berlangsung antara Desember 1946 hingga Maret 1947. Pola yang digunakan hampir selalu sama. Desa-desa dikepung, warga dikumpulkan di satu tempat, dilakukan interogasi singkat, dan mereka yang dianggap mencurigakan langsung dieksekusi, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan. Banyak korban adalah warga sipil, orang-orang yang tidak pernah benar-benar mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ketakutan pun menyebar luas di tengah masyarakat. Dampaknya sangat besar. Banyak korban tidak pernah tercatat secara resmi. Banyak keluarga kehilangan anggota mereka tanpa kejelasan. Dan trauma bertahan jauh setelah operasi itu berakhir. Bahkan di kalangan Belanda sendiri, tindakan Westerling menuai kritik karena dianggap melampaui batas dalam operasi militer. Pada tahun 1947, ia akhirnya ditarik dari Sulawesi Selatan. Namun luka yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar hilang. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, sebuah wawancara dengan Westerling dilakukan. Wawancara ini menjadi penting karena untuk pertama kalinya ia berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi. Rekaman tersebut sempat tidak disiarkan hingga akhirnya diserahkan kepada lembaga penyiaran NCRV, sebuah lembaga penyiaran publik Belanda. Dalam wawancara itu, Westerling mengakui bahwa eksekusi tanpa proses hukum memang terjadi. Ia tidak menyangkal. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari strategi untuk memulihkan ketertiban. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas tindakan pasukannya. Bukan menyalahkan bawahan, bukan menghindar, tetapi mengakui. Ketika ditanya tentang kemungkinan kejahatan perang, Westerling menyatakan bahwa memang ada kasus-kasus berlebihan. Ia menyebut 4 kasus, 3 di Sulawesi dan 1 di Jawa Barat. Di Sulawesi, ia bahkan mengaku telah memberhentikan 3 perwira yang terlibat sebelum dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mari kita simak pengakuan langsung Raymond Westerling pada tahun 1969. Het interview met Westerling werd in 1969 opgenomen, maar is niet eerder uitgezonden. De cameraman heeft het bandje nu aan de NCRV gegeven. Westerling erkent dat er sprake was van standrechtelijke executies. Ik ben verantwoordelijk voor hun daden en niet de troepen zelf.
Zijn u excessen of zo men wil oorlogsmisdaden bekend van mensen die onder uw bevel stonden? Ja, zeker, meneer Buninghausen. 4. 3 op Celebes en 1 op West-Java. Op Celebes ging het om 3 officieren. Die zijn op mijn bevel uit hun functie ontheven en waarna nader onderzoek werd ingesteld. Westerling werd al verantwoordelijk gehouden voor moordpartijen in Nederlands-Indië, waarbij naar schatting 3500 mensen zijn geëxecuteerd. Op Zuid-Sulawesi, toen Zuid-Celebes geheten, probeerde Westerling in 1947 het verzet tegen de Nederlanders te breken door op grote schaal tegenstanders uit de weg te ruimen. Dalam wawancara tersebut, Westerling juga menyebut jumlah korban sekitar 3.500 orang. Namun angka ini berbeda jauh dengan versi yang berkembang di Indonesia. Berdasarkan kesaksian masyarakat, laporan tokoh lokal, dan berbagai penelitian sejarah, jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 40.000 jiwa. Perbedaan ini bukan sekadar soal angka. Versi Belanda umumnya berasal dari catatan militer yang terbatas. Sementara banyak peristiwa di daerah terpencil tidak pernah tercatat secara resmi. Di sisi lain, versi Indonesia banyak bertumpu pada kesaksian langsung. Cerita dari mereka yang mengalami, yang kehilangan, yang menyaksikan. Di banyak desa, hampir setiap keluarga memiliki kisah kehilangan. Karena itu, angka 40.000 sering dipahami bukan hanya sebagai statistik, tetapi sebagai simbol penderitaan yang begitu luas. Dari sudut pandang sejarah, pengakuan Westerling memiliki arti penting. Ia datang langsung dari pelaku utama, menguatkan kesaksian korban, dan didukung oleh dokumen arsip yang ada. Namun hingga hari ini, peristiwa ini masih menyisakan banyak perdebatan tentang jumlah korban, tentang tanggung jawab negara, dan tentang bagaimana seharusnya peristiwa ini dinilai secara hukum maupun moral. Yang jelas, tragedi ini menjadi pengingat bahwa dalam konflik, kekerasan sering meninggalkan dampak yang jauh melampaui zamannya. Pengakuan Westerling mungkin membuka sebagian fakta, namun bagi banyak korban dan keluarga mereka, keadilan masih menjadi pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Saudara-saudara, pengakuan Raymond Westerling atas tindakannya dalam tragedi Sulawesi Selatan 1946 sampai 1947 menjadi cermin pahit tentang bagaimana kekuasaan tanpa batas dapat melahirkan kekerasan yang melampaui kemanusiaan. Dalam konteks Revolusi Nasional Indonesia, peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi luka kolektif yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan ingatan. Refleksi atas pengakuan tersebut mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan di medan perang, tetapi juga dalam upaya menjaga nilai kemanusiaan agar tidak pernah dikorbankan oleh kepentingan apapun. Di sudut Makassar, tepatnya di Kelurahan Lalatang, Kecamatan Talo, berdiri monumen korban 40.000 jiwa, sebuah saksi bisu dari salah satu babak paling kelam dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Monumen ini bukan sekadar bangunan dari batu dan semen, melainkan penanda duka yang mendalam sekaligus simbol keberanian rakyat Sulawesi Selatan dalam melawan tirani. Monumen tersebut didirikan untuk mengenang tragedi pembantaian massal yang terjadi dalam peristiwa tragedi Sulawesi Selatan, ketika pasukan khusus Belanda, Depot Special Troepen, di bawah komando Raymond Pierre Paul Westerling, melancarkan operasi militer brutal antara Desember 1946 hingga Februari 1947. Gelombang kekerasan itu menyapu desa-desa, menargetkan siapa saja yang dicurigai mendukung perjuangan kemerdekaan dalam masa Revolusi Nasional Indonesia. Angka 40.000 yang terpatri dalam nama monumen bukan sekadar hitungan, melainkan representasi luka kolektif. Meski jumlah pastinya kerap diperdebatkan oleh para sejarawan, bagi masyarakat Sulawesi Selatan, angka itu menjelma menjadi simbol pengorbanan tak terhingga demi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia.
Di kawasan utamanya yang berada di Kecamatan Talo, monumen ini menghadirkan elemen-elemen yang menggugah kesadaran dan emosi. Relief perjuangan menggambarkan kekejaman yang terjadi sekaligus keteguhan rakyat dalam menghadapi penindasan. Patung-patung korban menjadi representasi bisu penderitaan warga sipil yang dieksekusi tanpa pengadilan. Lebih dari itu, tanah tempat monumen ini berdiri diyakini sebagai lokasi eksekusi, di mana para korban dipaksa menggali liang kubur mereka sendiri sebelum nyawa mereka direnggut. Setiap tanggal 11 Desember, masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan berkumpul di tempat ini untuk memperingati tragedi tersebut. Upacara itu bukan sekadar seremoni, melainkan ikrar untuk menjaga ingatan kolektif agar tidak terhapus oleh waktu. Monumen ini mengajarkan generasi penerus bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang dipenuhi darah dan air mata. Hingga kini, monumen korban 40.000 jiwa tetap berdiri tegak, bukan hanya sebagai penanda sejarah, tetapi juga sebagai seruan moral, agar bangsa ini senantiasa menjaga persatuan, menjunjung kemanusiaan, dan menolak segala bentuk penindasan dimanapun ia muncul.